Punya handphone? Punya. Kenapa nggak dijual handphonenya? Ingin dijual. Perjalanan. Mungkin laku juga enggak seberapa. Paling-paling cuma 200.000. 200.000 bisa untuk bus? Nggak nyampe Sumatera juga. Soalnya perjalanan dari Madura ke Sumatera minimal 540. Kalau saya beli tiketnya sendiri 450. Nah, selain dari handphone, Anda tidak bawa uang sama sekali? Sama sekali, Rp1.000 pun saya nggak bawa uang. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak, Mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga, Mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut. Selamat datang semuanya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Saya tuh senang kalau lagi puasa. Kenapa? Karena di kolom search Instagram isinya nggak makanan semua. Oh, isinya jadinya apa? Ya isinya beda kalau lagi bulan-bulan suci gitu. Isinya orang lagi mau doa gitu ya. Kalau enggak kan isinya makanan. Makan sate di foto masuk Instagram gitu ya. Makan mie instan di foto masuk Instagram. Nggak penting, hidup lu tuh nggak penting foto-fotoin makanan. Ya. Terus kalau mau doa foto masuk Instagram gitu ya. Ada yang tahu akunnya Tuhan nggak sebenarnya? Jadi nggak nyampe juga hashtagnya gitu loh. Ya kan? Nah itulah fenomena media sosial. Ya kan Pak, namanya juga sekarang kan mumpung lagi ada Instagram, Facebook, Twitter gitu Pak. Jadi orang yang memanfaatkan itu untuk memposting hal-hal yang mungkin menurut dia itu sebagai sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, tapi jadi positif dan negatif masalahnya. Iya benar Pak, itu bakalan jadi berita negatif atau positif. Itu tergantung apa ya Pak kalau misalnya bisa jadi positif? Tergantung negatif. yang foto, tergantung yang baca. Gitu ya Pak ya? Iyalah, tergantung. Iya, Tujuan foto buat apa dulu, bacanya buat apa. Karena gitu Pak, sekarang kan fenomena tentang sosial media itu sangatlah gimana gitu ya Pak. Soalnya berita tuh sekarang tersebar tuh dengan cepat hanya dengan sosial media. Dan banyak juga dampak negatif juga positifnya. Kayak yang misalkan beberapa minggu lalu itu tentang skip challenge. Oh, yang orang dadanya ditekan sampai pingsan itu. Yes. Nah ya itu kan dengan begitu masukin ke media sosial, tiba-tiba semua orang ikut-ikutan, semua anak ikut-ikutan. Bayangkan kalau semua orang yang lihat skip challenge tersebut, tahu skip challenge yang ditekan dadanya ya. Terus, bukan tahu lagi, diikutin ya? bayangkan ya kalau itu kesebar demikian rupa, lalu semua orang di Indonesia pengen ikutan supaya masukin foto ke Instagram. Berapa juta orang di Indonesia akan meninggal? Bagus untuk penurunan jumlah penduduk. Coy. Iya sih, membantu pemerintah ya. Pengganti pil KB. Satu demi satu meninggal karena skip challenge. Tapi kan itu gara-gara main sosmed ya. Nah ya makanya. Iya juga dan sih. banyak nelan korban, masalahnya korbannya sudah ada. Ya itu kan ada, itu dampak dari negatifnya Nah, Pak. yang positif. Yang positif tahun 2016 lalu ada kasus ibu warteg Pak. Itu yang ibu warteg yang kena razia Satpol PP. Kalian masih ingat nggak? Ya kan, itu kan. Nah, dia ditangkap sama Satpol PP Pak. Dia nangis-nangis segala macam. Malah sempet kita undang kalau nggak salah ya. Ya, kita Dan undang. itu
berdampak positif karena orang banyak yang memposting. Dampak positifnya apa? Dia mendapatkan langsung kayak sumbangan, donasi dari beberapa orang, Pak, karena dari postingan orang-orang di sosial media. Dan dia mendapatkan ratusan juta rupiah. Tuh. Bahkan Presiden Jokowi sumbang uang untuk ibu warteg yang di Serang. Wih. Berarti kalau saya mau ketemu Bapak Jokowi, saya harus jualan warteg dulu dan ditangkap Satpol PP ya? Iya. Harus kena razia dulu, Terus Pak. kena razia. Oke, lanjut. Nah, Pak, ada juga ini sempat viral dan lagi heboh banget kemarin di sosial media. Jadi ada sebuah postingan foto seorang pria yang berjalan kaki dari Madura ke Sumatera. Menurut berita di online, kabarnya pria ini diusir oleh istrinya dari Madura. Bawa anak itu ya? Dan bawa anak, iya Pak, itu lagi rame banget Pak di sosmed itu, foto-fotonya lagi viral. Dia tuh jalan dari Madura ke Sumatera bawa anak yang umurnya masih 12 bulan. 18 bulan? 18 bulan ya, udah nambah ya. Iya Pak. Dan 18 udah bulan. dari Madura ke Sumatera, dia udah mampir ke sini, udah nyampe sini Pak. Kita undang ke sini ya, Iya, kita Pak. mau tanya-tanya ya. Iya. Oke, baik. Baik, kita undang, ini dia Mas Ageng Prayoga. Kamu tanya mirip-miripnya, aku skak di desktop. Apa kabar Mas Ageng? Silakan. Silakan duduk Mas Ageng. Ya, ini adalah maaf. Ini kan ceritanya bahwa dia ini jalan kaki karena diusir oleh istrinya dan membawa anak usia 18 bulan sendirian jalan dari Madura ke Sumatera ya. Kenapa ditepokin ya? Nggak punya perasaan. Tapi kan Pak, mereka tuh hatinya sedih, jadi mereka gitu. Kita aja nggak tahu. Iya. Silakan Cika. Ya, ini Pak Ageng, Mas Ageng ya. Ya. Miris banget sih, kasihan kok bisa diusir sama istri keluar dari rumah. Ya ceritanya gini Mbak ya, kalau saya tidak bisa nahan tangis Mbak, saya pribadi tidak bisa nahan tangis, soalnya anak saya yang 18 bulan ini memang dari bayi tidak diurus sama ibunya. Dari bayi pun udah mau digugurkan 3 kali, alhamdulillah gagal. Memang saya menginginkan anak, tapi ya itulah memang kehendak Allah lain lah. Saya diusir sama istri saya lantaran ekonomi dan hubungan intim. Itulah, dalam hubungan intim pun dia udah tidak mau. Ya di luar mungkin ada kekasihnya atau gimana, saya juga kurang memahami lah, soalnya saya jarang di rumah. Ya berarti kalau yang salah istrinya, kenapa Mas yang diusir? Ya soalnya saya kan di Madura bukan rumah saya sendiri. Oh, rumah siapa? Rumah mertua saya. Oke Mas Ageng, ini beritanya jadi viral sekali yang tadi Cika udah tanya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ibunya tidak mau mengurus anaknya. Ya. Bahkan pada saat bayi pun, saat di kandungan artinya ya, mau digugurkan sampai 3 kali. Ya. Artinya sang istri tidak mau punya anak. Ya. Ya, kok bisa punya anak? Ya kan kemauan saya sendiri. Soalnya kalau Berarti kemauan Anda sendiri? Iya. Kemauan istri saya itu kan, saya menikah 4 tahun, istri saya janda udah punya anak 3. Oh, Anda menikah dengan seorang janda sudah punya Iya. anak 3. Oke. Jadi niatnya istri saya tuh biar ngurusin anak-anaknya. Nah, kok Anda bisa menikah dengan seorang janda beranak 3? Ya gimana ya, kalau menurut saya itu memang udah jodoh gitu aja. Ketemunya, pacarannya? Di Surabaya dulu. Sempat pacaran berapa lama itu? Pacaran sekitaran setengah bulan. Pacaran setengah bulan? Ya, 15 hari? iya 14 hari. Setengah bulan kan, bukan setengah tahun kan? Setengah bulan? Iya, 1 bulan setengah 30 hari, setengahnya 15 hari. 15 hari. Iya. Yang minta nikah siapa? Ya dia duluan. Dia minta nikah? Iya minta nikah. Tapi kalau saya
minta nikah kalau sementara ini belum bisa ngambil surat, soalnya rumah saya jauh. Sedangkan saya sendiri udah berapa tahun tidak pulang ke Sumatera. Belum bisa ngambil surat maksudnya? Belum bisa ngambil surat ke Sumatera, surat resmi dari... Artinya Anda tidak punya surat nikah loh? Tidak punya. Tidak punya surat nikah? Tidak punya surat nikah. Oke, baik. Kita lanjut lagi, kita mau tanya lebih jelas lagi, tapi setelah yang satu ini karena beritanya viral, jadi kita harus tahu what is behind that. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Minimal 540. Kalau saya beli tiketnya sendiri 450. Nah, selain dari handphone, Anda tidak bawa uang sama sekali? Sama sekali 1.000 rupiah pun saya nggak bawa uang. Saudara mau sembuh apakah? Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih. Kita masih membahas berita yang viral kemarin di sosial media tentang seorang pria yang diusir oleh istrinya dari rumah, membawa anaknya berjalan dari Madura ke Semarang dengan anaknya berusia 18 bulan. Oke? Dan banyak konflik cerita di belakangnya. Silakan Cika dulu. Iya, terus nasib atau keadaan anaknya sekarang gimana, Mas Ageng? Kalau keadaan anaknya sekarang alhamdulillah sehat. Dia nyariin ibunya nggak pas lagi jalan perjalanan itu? Kalau nyarinya sih enggak pernah nyari ibunya. Soalnya anak itu kan udah kurang didikan dari orang tua. Oh, terus makannya gimana? Tapi katanya banyak yang bantu juga di jalan ya? Ya alhamdulillah ada yang bantu sedikit-sedikit. Kasihan sama anak saya. Kasihan sama anaknya. Dikasih uang 5.000, 20 sampai besarnya 200.000 saya simpan. Untuk makan buat, anak? Iya, buat makan anak. Kalau saya pribadi puasa. Biarkan saya nggak makan asal anak saya sehat. Tapi Anda katanya punya handphone? Punya. Kenapa nggak dijual handphonenya? Ingin untuk dijual. perjalanan? Mungkin laku juga enggak seberapa. Paling-paling cuma 200.000. 200.000 bisa untuk bus? Nggak nyampe Sumatera juga. Mungkin laku 200.000, nyampe paling cuma Solo. Ya kalau nyampe. Soalnya perjalanan dari Madura ke Sumatera minimal 540. Kalau saya beli tiketnya sendiri 450. Nah, selain dari handphone, Anda tidak bawa uang sama sekali? Sama sekali 1.000 rupiah pun saya nggak bawa uang. Kenapa tidak bawa uang? Ya karena memang sebelumnya ini saya nggak kerja 4 hari atau nggak 5 hari. Memang nggak kerja. Memang tidak kerja? Iya, memang belum kerja. Soalnya dari bosnya saya tuh udah berhenti. Nanti kalau ada panggilan lagi saya panggil seperti itu. Kan cuma kerja di proyekan. Berarti Anda memang dalam keadaan tidak kerja? Iya. Kalau istri? Kalau istri bekerja. Kalau istri bekerja Iya. sebagai jual nasi. jual nasi? Iya. Oke, lalu Anda ini pada saat nikah itu gimana caranya? Siapa yang membiayai nikah? Tanpa cuma nikah di masjid. Hanya nikah di masjid? Iya. Berarti nikah sirin? Iya, nikah siri. Nikah sirin. Sudah menikah berapa lama, Mas Ageng? Sekitaran kurang lebih kalau enggak 4 tahun 5 tahunan. Dari berita satunya lagi ada yang mengatakan dari istrinya kalau nggak salah katanya Mas Ageng pernah nyundut rokok ke anaknya, itu gimana tuh? Kalau itu Pak ya, kalau itu memang tanpa tersengaja. Anaknya sendiri memang yang lari ke saya. Saat saya gendong anak saya yang kecil ini, anaknya lari, pengen ngerangkul saya sendiri. Tapi ternyata lah saya pegang rokok, saya juga tidak sadar bahwa anak saya itu terkena rokoknya saya ini. Artinya Anda dalam keadaan sekarang ini ketika diusir dari rumah ini dalam keadaan tidak bekerja dan tidak punya uang gitu ya? Iya. Tapi anaknya Anda bawa? Iya. Oke.
Oke, apakah ibunya nyari anaknya juga? Kemungkinan enggak. Kemungkinan tidak. Iya. Kok tahu bisa kemungkinan? Soalnya nggak ada kabar SMS atau komunikasinya itu nggak ada sama sekali. Bukannya katanya dapat SMS terakhir? Cuma ada SMS terakhir waktu nyampe Sumatera 3 hari, cuma SMS gimana kabarnya Atika, bilang gitu. Anda ketika pergi dari, Anda ini kabur dari rumah atau diusir dari rumah? Saya diusir sama istri dan anak saya. Oke, berarti anaknya pun disuruh pergi? Iya. Jadi yang usir saya istri saya dan anak tirinya saya. Anak tiri Anda ngusir Anda juga? Iya. Anak tiri Anda usianya berapa? SMP kelas 2, sekitaran 13 tahun mungkin. Pria? Perempuan. Perempuan? Oke. Nah, Anda kan bawa anak yang usia 18 bulan. Iya. Itu yang suruh bawa anak siapa? Istri atau Anda yang bawa sendiri? Saya sendiri. Soalnya Istri tahu? saya tahu. Soalnya saya takut anak-anaknya yang 3 itu kan sudah nggak ngurus sama dia. Nanti gimana jadinya kalau anak itu saya kasih ke istri? Oke. Pada saat istri Anda SMS Anda gimana kabarnya dan sebagainya, Anda balas? Enggak. Anda nggak balas? Enggak saya balas karena udah cukup saya sakit di sini. Oke. Lalu beritanya Mas Ageng bisa viral karena di foto siapa tahu? Ada orang Banyuwangi, saya juga tanpa kesadaran saya, anak saya dikasih uang 50. Saya masih duduk itu dipoto. Saya juga nggak sadar, tahu-tahu saya sampai Blitar. Anda di Lampung ada kerjaan? Alhamdulillah ada kalau di Lampung, ya di kerja di pabrik, kerja di sawah. Kerja di pabrik, kerja di Iya. sawah. Oke, baik. Terus katanya sempat ke Banyuwangi juga? Ya, Ngapain? memang selama saya beristri, saya tuh pengen pulang ke Banyuwangi nengokin bapak saya. Bapak saya kan sakit-sakitan di Banyuwangi. Selama saya menikah, tidak pernah saya ngasih uang 1 rupiah pun sama bapak saya. Sampai bapak saya jatuh sakit, sampai di rumah sakit, pulang. Bahkan setiap harinya pun nggak cukup uang 100 buat ngobatin bapak. Yang biayain cuma adiknya bapak. Jadi dia ke Banyuwangi untuk menolong ayah. Iya. Oke, baik. Let's do this. Saya mau tanya dulu nih, yang pakai baju biru dari mana? Ayo ya. Dari Al-Azhar. Yang kuning? Oh, dari UI. Yang nyampur abu-abu dari mana? Oke, baik. Saya ada mikrofon tadi, mana? Udah? Oke. Saya mau kasih ke satu wanita aja yang di situ tuh. Yang pakai yang baju kuning lah. Satu aja. Namanya siapa? Namanya siapa? Anom Galuh. Anum Galuh. Anum Galuh. Oke, Anum Galuh usianya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Kamu usianya berapa? 19 tahun. Sekarang ini kuliah berarti? Kuliah. Kuliah apa? Matematika. Matematika. Kamu sama ya 19 tahun nih? Oke, boleh berdiri juga? Oke. Buat kamu berdua ya, pertanyaan saya. Usia berapa kalian mau nikah? Saya 25. 25. Kamu? 25 juga. Oke. Apakah itu menjadi keharusan? Tidak. Tidak jadi keharusan. Yap. Jadi keharusan? Nggak jadi keharusan. Yap. Kenapa tidak jadi keharusan? Karena sebenarnya saya udah buat jadwal, timeline buat saya. Dalam 25 itu yang ya udah kalau ada pasangannya, kalau nggak ada ya udah 26, 27 lah. Pokoknya terus aja gitu ya. Oke. Kamu juga gitu? Ya kurang lebih seperti itu, cuman Udah nyalain? Oh, udah. cuma ya tadi juga, cuma ya lihat karir juga, karena harus dari lulus kuliah kan juga harus kerja, terus kayak
Ya, bagi orang tua dulu Artinya baru. kalian berdua mau menikah di atas usia 25 tahun. Ya. Dan tidak memberikan patokan di usia nikah. Oke. Yep. Artinya ada goals dulu yang mau dicapai. Yep. Apa itu? Kerja bagian orang tua. Kerja bagian orang tua. Kamu? Kerja bantuin orang tua. Kerja bantuin orang tua. Oke, artinya dari dua random di sini wanita sama-sama berpikirnya bahwa nikah itu ntar dulu. Yang penting secara ekonomi, finansial dan sebagainya sudah mampu, sudah cukup terpenuhi. Betul? Iya. Betul. Kecuali dapat cowok yang well, that's the question goes. Kecuali dapat cowok yang Yang mapan. Oh, oke. Kecuali dapat cowok Yang bikin bahagia deh. Yakin. Yang mapan. Yang itu dong. Jangan ini yang mapan gitu ya. Jadi intinya kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Ya karena itu untuk kedepannya juga kan, untuk hidup kita di kedepan hari. Nggak semata-mata untuk di hari ini aja, kebahagiaan hari ini aja, tapi juga di. Tapi kan kamu cinta itu batu terasa coklat, tai ayam enak. Ya kita berbicara dengan realistis, ya kan? Bicaranya realistis. Oh, bicaranya realistis. Jadi cinta itu tai ayam terasa coklat itu bohong. Bohong. Berarti pernah ngerasain tai ayam? Gak pernah. Nggak bohong ya? Iya bohong. Bohong. Oke. Ya, intinya realistis dan yang penting hidup ke depan ya. Oke, baik. Thank you. Saya butuh cowok di sini 2. 1, tunjuk temennya, 1 lagi siapa aja? Ya. Silakan. 1 lagi, 2. 1 lagi. Tunjuk aja. Tunjuk orang yang paling lu nggak suka aja. Kalau tampang dia mah kawin siapa juga mau. Oke. Nama siapa? Nama saya Mahesa. Nama saya Arya. Nikah usia di atas 25. di atas 25. Oh, bisa cocok ya. Pas usia 25. Nikah usia? Kalau saya pribadi, saya nggak ada patokan untuk nikah usia berapa. Wih, jenis kelamin? Saya laki-laki nih. Oh, enggak. Ya, pokoknya ya oke. Kenapa nggak ada patokan? Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan saya udah bertemu sama jodoh saya yakin aja gitu. Saya bisa melalui hal tersebut, berdua dengan jodoh saya, terus kemudian saya bisa berusaha berdua berjuang dengan dia. Gitu. Oh. Ya wanita di sini, wih, bohong banget, wih, gitu ya. Kalau Anda 25 tuh patokan atau enggak sebenarnya? Sebenarnya enggak. Saya mau kerja dulu, mau bagian orang tua sama mencapai cita-cita dulu. Oke. Artinya patokannya apa? Apa dulu yang mau dicapai? Kerja dulu. Berarti sukses dulu, financial dulu. Sukses dulu. Sukses, financial terjamin. Iya, terjamin. Baru boleh nikah. Baru kita boleh nikah. Anda? Saya patokannya ketika jodoh itu datang, saya jemput, saya bawa ke pelaminan. Maaf, studio Uya ada di sana tuh. Mungkin Anda salah studio gitu. Jadi Anda akan tetap nikah walaupun secara finansial Anda tidak siap. Iya. Luar biasa. Ada yang mau? Wanita? Wanita ada yang mau? Nggak mau? Yang cowok ada yang mau tapi. Saya nggak mau. Oh, Anda nggak mau. Kenapa Anda mau nikah walaupun nggak siap secara finansial? Saya yakin sama yang di atas. Sama Tuhan saya. Oh ya. Iya. Maksudnya Anda yakin bahwa Tuhan akan memberikan Anda rezeki? Iya. Kalau Anda nikah? Yes. Walaupun tidak ada uang? Iya. Serius? Iya. Udah pernah coba? Iya, saya percaya. Anda percaya? Yes. Oke. Intinya berdoa ya? Iya. Bekerja nggak? Ya sambil bekerja, sambil usaha, nanti Allah akan memberikan. Oh, berdoa dan bekerja? Iya. Oke, tapi percaya? Iya. Oke, kita doakan ya. Mudah-mudahan nanti
Mudah-mudahan ada perempuan yang mau setelah dia ngomong gini di TV. Ya, oke. Kalau kamu kenapa? Nikah setelah kerja itu. Iya. Soalnya saya nggak mikirin sekarang doang, saya mikirin ke depannya kalau Mikirin ke misalnya depannya. punya anaknya, punya anak harus sekolahin terus Sekolah harus mahal. iya, harus punya pekerjaan yang mapan dulu baru bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Oke, baik. Duduk dua-duanya, dengarkan saya baik-baik. Ini buat wanita yang ada di sini semua, dari ujung sini sampai ujung sini ya. Itu ada ceweknya nggak sih? Oh ada. Itu juga ada cewek. Ada. Oke. Anggap dua ini adalah jodoh kalian. Ya. Yang satu mau menikahi kalian, apapun keadaan dia, siap nggak siap, asal cinta gitu kan ya, betul ya? Ya, dan yang penting ya pasti Allah Tuhan akan memberikan rezeki, ya. Yang satu menikahi kalian kalau dia sudah siap mapan secara ekonomi dan finansial, ya. Pertanyaan saya, siapa yang mau menikah dengan orang yang pertama yang menikahi Anda karena sayang dan yang penting berusaha sama-sama berdua? Ya rezeki dari Tuhan, kita usahalah. Yang penting kita nikah dulu. Finansial urusan belakang, tunjuk jari. Oke. Siapa yang mau menikah dengan pria yang secara finansial sudah utuh dulu, baru nikah dengan Anda, tunjuk jari. Baik, Anda jomblo seumur hidup Anda, luar biasa. Jangan digituin, Pak. Apa? Dikasih motivasi biar dia nggak jomblo. Lo orang saya kan survei, itu nggak ada yang mau, gimana? Iya, yang nggak, yang di sini kan nggak mau, yang di luar kan siapa tahu nggak mau juga gitu, Pak. Jangan, gimana biar ada yang mau sama dia gitu, Pak. Biar mau ada yang dia. Oh iya iya. Ya, tapi intinya begini, kenapa saya balikan ke kalian ya? Karena begini, kita harus melihat segala sesuatu dari dua sisi gitu. Kita nggak bisa melihat satu hal dari satu sisi gitu. Karena kita itu harus cerdas gitu. Harus cerdas dalam segala hal. Ya benar bahwa kalian ketika kalian yang wanita-wanita mikir, kenapa saya nanya dengan kalian seperti ini? Karena ini kalian kayaknya anak-anak kuliahan semua. Tapi kalau saya nanyanya dengan orang yang mungkin maaf di pedesaan, yang biasanya menikah usia 14 sudah nikah, jawabannya akan beda dengan kalian, bener nggak? Yang penting nikah dulu. So, basically, education change everything. Pola pendidikan merubah segala sesuatu. Tidak termasuk satu orang tadi ya. Tapi pola pendidikan merubah segala sesuatu. Buat wanita-wanita di sini yang tadi tidak mau, karena mereka berpikir bahwa masa depannya lebih penting dibandingkan cinta. Betul ya? Betul kan? Nah, itu adalah pola pendidikan. Dan pola pendidikan ini juga yang harus menjadi kita waspada ketika kita membaca sebuah berita. Apapun itu. Karena berita ini sekarang campur aduk isinya. Yang benar jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar. Jadi berita tuh jadi banyak yang hoax, benar kan? Baik, Pak, selanjutnya akan ada bintang tamu juga yang beritanya juga sempat viral di sosial media, Pak. Kita lihat langsung headline-nya. Oke, baik. Silakan. Kisah haru ayah yang jualan bakso sambil bawa anaknya usia 2 tahun. Bawa balita jualan, kisah tukang bakso ini mengharukan. Netizen banyak yang iba melihat tukang bakso keliling membawa anak ini. Jadi intinya adalah dia berjualan keliling dan dia membawa anak ini. Oke? Dan kita akan bahas tentang berita ini setelah yang satu ini. Mas Ageng, terima kasih banyak. Kita akan bahas berita ini setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak, Mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga, Mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Battle Roasting Stand Up Comedy Duel Super segera di Trans 7. Oke, tadi kita udah lihat beritanya, Anda udah lihat headline-nya. Tadi apa tulisannya apa sih, Kak? Netizen Iba.
melihat bapak yang berjualan bakso membawa anaknya yang berumur 2 tahun. Oke, betul. Jadi di sini kita melihat sebuah berita dari postingan orang, dari captionan orang tentang seorang ayah jualan bakso membawa anaknya. Apa yang akan dilakukan? Oke, berapa hal. Kalau saya sebagai netizen, saya melihat ketika saya melihat ayah itu, pasti kita akan terenyuh untuk membantu, betul? Karena kesian anaknya sampai ikut. Lalu kita timbul banyak pertanyaan, kemana istrinya? Apakah dia mengalami nasib yang sama, diusir dari rumah dan anaknya? Tapi intinya adalah di sini timbul rasa iba karena sebuah foto dan sebuah kisah yang ada di sana. Oke? Nah inilah kumpulan dari visual dan auditori ini mengubah mindset kita terhadap sesuatu. Melihat sesuatu, then we think about something, then we react about something. Merasa kasihan. Oke. However, tapi tim investigasi dari Hitam Putih yang isinya cuma 2 orang. Bisa disebut, bisa disebut. 2 tapi super. Oh benar. Wow. Pekerja keras. Pekerja keras itu mencari tahu di belakang berita tersebut. Dan kita punya berita yang belum viral ternyata. Jadi yang keluar hanya sebagian berita. Ada berita lagi yang belum viral. Saat ini kita mau keluarkan beritanya. Oke, ternyata istrinya marah-marah ngelihat hal itu. Marah-marah karena istrinya merasa tidak pernah meninggalkan suaminya. Istrinya pakai jilbab terus naik motor metik nggak? Beda. Jadi ternyata dari istrinya ini beda karena istrinya ini pergi pamit untuk kerja. Pamit untuk kerja ke Surabaya. Karena harus mencari uang, balik lagi ke unsur ekonomi. Pergi pamit nyari uang ke Surabaya. Nah, ketika dia ada di Surabaya inilah si suaminya pergi jualan bakso bersama anaknya. Nah itu yang kita dapatkan. Nah kita mau lihat dari sisi satunya. Karena kalau saya undang bapak dan anaknya, Anda akan mendengarkan kisah menyedihkan lagi, ya, dan drama lagi, dan udah banyak. Hidup saya udah banyak drama, jadi saya nggak mau drama lagi. Saya mau yang menginspirasi gitu. Saya undang istrinya ke sini sekarang. Oke, ini adalah Ibu Suliani. Ibu Suliani, istri dari pedagang bakso yang membawa anak yang berusia 2 tahun. Oke, langsung Ibu Suliani. Ibu Suliani. Iya. Selamat datang Bu, silakan. Silakan Ibu Suliani. Oke. Nah, itu banyak orang yang melihat berita itu lalu menjadi kesian iba gitu. Iya. Sampai ingin nolong, ingin bantu dan sebagainya. Mungkin istrinya pergi meninggalkan suaminya, atau mungkin istrinya mengusir suaminya gitu. Tapi ternyata gimana ceritanya sebenarnya? Ceritanya habis bertengkar. Habis ribut? Iya. Saya pamit kerja. Pamit kerja? Iya, anak yang tadi dibawa-bawanya kan mau saya bawa. Terus nggak boleh. Kalau kamu mau kerja, anaknya jangan dibawa. Saya masih mampu kalau ngasih makan anak. Gitu kan. Langsung anaknya diminta dibawa. Oke. Ya, terus malamnya saya langsung berangkat kerja. Berangkat kerja. Ya, pamit sama anak saya yang 2. Itu. Terus saya nggak tahu kalau ada kejadian gini, nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Tahu-tahu majikan saya ribut itu, harus saya lihat fotonya. Jadi, bentar. Jadi Anda kan nggak tahu ceritanya? Nggak tahu ceritanya. Awalnya nggak tahu. Oke, tiba-tiba bos malam Jumat itu taunya. Ada majikannya lagi baca berita. Iya, ribut lewat Facebook itu. Terus saya lihat. Kasih lihat. Iya, masa terus? kamu nggak tahu di Pasuruan ada orang ini gitu kan? Wah, Pasuruan nih gitu kan? Iya. Terus Ibu lihat? Terus saya lihat. Terus ya tanya, loh Bu, ini suami sama anak saya. Gitu. Ini katanya kamu ibu nggak
cus ninggali anak sama anak sama suami gitu. Ya nangis saya di situ. Ibu nggak kaget itu? Ya kaget, langsung menangis saya, jerit-jerit. Akhirnya saya minta pulang. Hari itu nggak boleh. Terus minggu siang saya pulang, diantar ke Bungur, terminal Bungur. Terus setelah itu? Terus setelah itu saya nyampe di rumah sekitar pukul jam 4. Jam 4 sore? Iya. Suami saya masih di rumah. Masih di rumah? Iya, saya datang, bilang sama anak saya yang kedua, tuh ibumu pulang, udah diem, jangan direken, katanya gitu. Pura-pura nggak tahu aja, gitu. Anak saya yang perubahan. Terus masuk, suami saya lewat depan, saya lewat pintu belakang. Apa kamu sudah nggak mampu? Kok saya kan bahasa Jawa. Apa kamu sudah nggak mampu? Ngingoni anak kok diminta-mintakan lewat Facebook, kamu emis-emiskan, saya bawa nggak boleh, sekarang kok gini, saya gitu. Kalau nggak mampu biar sini saya bawa kerja, kayak gitu. Saya nggak ditanggepin sama suami, langsung suami saya keluar lewat pintu depan, bawa bajunya anak saya tadi, langsung ke belakang bawa sepeda berangkat kerja. Jualan bakso lagi? Iya. Sama anak lagi? Iya. Keulang lagi dong berarti? Iya. Terus hari Minggu sore sampai Senin malam saya nggak diketemukan sama anak saya. Oh gitu? Iya. Anaknya di mana? Dibawa sama suami, tinggal di saudara saya yang diikuti suami itu. Oh. Ceritanya kan ikut orang, jualan punya orang, tapi masih saudara. Iya. Gitu. Terus Mas yang tadi datang ke rumah sama tetangga. Mas Heri, gitu. Apa? Saya gitu. Orangnya di belakang. Terus dilihat kan, nggak ada Mbak Sul. Barusan dari sini kok nggak ada. Terus saya lihat nggak ada. Terus saya gini, ada apa Bud? Ada tamu mau nyari Mas Heri. Oh yang mau ngasih bantuan itu tak gitu. Saya langsung marah-marah sama Mas yang tadi. Yang mau ngasih bantuan? Bukan ngasih bantuan, ternyata kan orangnya Mas Dedi. Oh, orang saya itu? Iya. Dimarahin Ibu? Habis ya saya marah. Oh, tim kita? Iya. Tim investigasi kita dimarahin sama ibu? Iya. Ibu marahin? Iya. Bagus. Bagus memang, bagus. Ya nggak terasa Mas, kan hati saya sakit. Iya. Terus ya, Ibu marah-marah terus gimana? Ya marah-marah habis-habisan wes. Diam saja. Diam saja, terus saya agak reda ditanya gitu. Apa yang sebenarnya? Ya sebenarnya gimana gitu, ya cerita tadi. Sebenarnya saya ini ya masih mampu Mas, kan diminta sama suami gitu. Rumah, terus ditanya rumah kan, ini rumah saya sewa gitu. Mau sepeda saya punya motor 2 gitu. Yang satu saya gadekan, yang Vario, yang satunya buat jualan gitu. Masa nggak mampu kalau ngasih makan anak kok diminta-mintakan, dimis-miskan. Motor ada 2. Ada 2, yang satu saya gadekan buat melahirkan yang saya bawa tadi. Yang kecil, yang umur 16 bulan. Iya. Yang 16 bulan di rumah tapi waktu saat jualan bakso itu. Saya bawa kerja. Ibu bawa kerja. Iya. Oh, jadi yang dibawa jualan bakso usia 2 tahun. Yang dibawa bapaknya itu sebenarnya umur 3 tahun setengah. Umurnya juga 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Yang saya bawa umur 16 bulan. Sekarang sudah ketemu suami dan anaknya itu? Ketemu ya hari Minggu itu. Oh. Waktu Mas yang datang ke rumah saya marah-marahin itu. Terus siang malamnya saya sudah janji sama Mas, malamnya pulang bawa saudara. Itu bawa saudara, istilahnya suruh menasehati saya gitu. Terus saya diam saja, dinasehati saya diam saja. Mas sudah SMS terus, kapan Bu berangkat gitu. Saya kan nggak bisa keluar. Terus saya pamit mau mandi. Sebenarnya ganti baju. Berangkat ke hitam putih?
berangkat ke Malang, ke rumahnya Mas yang jemput saya. Oh ya, untuk ke hitam putih? Iya. Bagus. Enggak. Ini boleh saya jauh ya, ini anggap aja saya inilah ya, kepo gitu ya. Saya pengen tahu. Ini kan sampai berita besar seperti itu karena ribut awalnya. Ribut apa sih, Bu? Ribut masalah ekonomi, masalah utang. Utang saya banyak, tuh wes. Oh. Utang saya banyak, ya rentenir, ya bank harian, bank mingguan. Si suami nggak mau bayar. Sebelum-sebelumnya ya dibayar berdua kan, kerja berdua. Akhirnya kan kurang terus sama Mas. Ribut setiap hari. Kan saya punya hutang, suami kan juga tahu. Terus awalnya saya disalah-salahkan terus. Katanya kalau cerita sama tetangga, utang banyak nggak tahu, bank banyak nggak tahu, dibuat apa sama istri, katanya gitu. Kan tetangga ada yang bilang, terus saya bertengkar lagi gitu. Tapi setiap hari bertengkar masalah utang. Utang banyak tuh sampai berapa, boleh tahu nggak? Terus buat apa aja gitu? Ya buat modal kerja awalnya Mas, buat modal kerja. Sampai utang berapa, Bu, untuk itu semua, Bu? Iya berapa? Ya 30 lebih lah Mas. 30 lebih? Ya lebih, kurang lebih segitu. Berapa? 30 lebih? Iya. Oke. Nah sekarang gimana? Udah dicicil atau gimana? Sudah. Ya sekarang mungkin tinggal 10-an lah. Tinggal 10-an. Iya. Alhamdulillah, agak Oke. ringan ya. Ya. Terus anaknya sekarang masih sama suami ibu atau sama ibu? Yang mana? Yang 3 yang ada yang viral. Yang Tadi ada di 3. Facebook. Ya di bawah bapaknya. Oh, gitu. Saya kan nggak Masih tetap sampai sekarang jualan bawa gitu-gitu. selama 3 hari nggak tahu saya. Nah Ya, tapi belum. katanya dapat sumbangan dari Facebook, Ibu tahu nggak? Ya saya nggak tahu di bawah suami Mas. Mau saya pulang ya nggak dikasih uang buat belanja makan anak-anak ya nggak dikasih. Hari Minggu, hari Senin kayak nggak dikasih. Ya, Apa jadi- mungkin nggak Bu, uang yang dari hasil sumbangan itu dipakai buat bayar utang ibu nyicil nggak? Kalau punya bayar utang dibayar, wong yang hutang nagihnya semua ke saya, Mbak. Oh, berarti Katanya suami saya kalau dimintai uangnya bukan urusan saya, itu urusan istri saya, katanya gitu. Iya. Terus ibu sedih nggak begitu tahu anaknya ternyata diperalat sama suami ibu buat ya jadi sedih Mbak, ya nggak terima, namanya juga anak kan diperalat suami sama temennya Mas Ega itu kan sebenarnya teman suami saya yang nyeting lewat Facebook itu. Oh, jadi yang posting itu temennya suami ibu Temannya Mas Eria. buat mencari iba dan rasa kasihan orang-orang. Iya, Itu yang posting? yang posting Mas Ega. Yang posting di Facebook tuh temennya? Temennya Mas Heri, teman dekatnya. Dulu waktu masih bersama saya kalau titip gorengan nggak di situ. Temennya itu bukan pembeli, Rumit temennya ya? Mas. Nyata itu bukan membeli, itu temennya. Jadi itu Temen dekatnya teman suaminya ngepost tentang kesiannya Mas Heri. Mas Heri di Facebook Iya, supaya dapat sumbangan. ya seperti iya. Oh. Diberitain orangnya jadi simpati, kasihan dia terus sumbang, dia dapat keuntungan dari hasil Facebook itu kan. Kamu pura-pura sakit mau nggak tak posting? Mau amit-amit pas lagi bisa berusaha, saya mau cari kerja yang halal. Pak. Iya benar. Jadi jadi ini sama kayak nipu dong, Bu. Ya mungkin gitu Mas, katanya suami saya di foto-foto itu katanya nggak tahu. Kalau bilang sama tetangga katanya nggak tahu. Tapi yang posting katanya Mas Ega. Nah, Ibu taunya yang posting temennya dari siapa? Dari majikan. Oh, itu namanya, nama Facebook. Iya, terus saya tanya kan ke rumah, berarti Mas Ega ya, Mas Ega temannya itu. Saya kenal kan sama Mas Ega, juga tahu, juga kenal. Ibu tanya? Tanya langsung, saya nggak boleh sama Mas yang jemput saya itu. Kan
habis datang, saya marah-marah sama mas yang bawa saya. Habis marah-marah, malamnya saya rencana mau ke tempat kerja suami. Rencana saya mau marah-marah di situ, mau tuntut Mas Ega di situ. Berarti habis dari sini? Rencana sebelum ke sini. Nah, setelah dari sini mau kemana rencananya? Rencana ya saya mau nuntut Mas Ega. Mau nuntut Mas Ega? Iya, karena perlu jelek-jelekan saya kan. Ayo memperalat anak saya buat cari uang sama suami. Saya nggak terima Mas Dedi. Saya juga sengsara kan cari uang sama anak. Mana tega mbak seorang ibu digitukan. Karena ayahnya kan masih mampu mas cari uang buat makan anaknya. Kok diminta-minta kan lewat Facebook. Saya nggak terima mas. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Intinya ibu merasa dijelek-jelekan ya? Iya, banyak yang jelek-jelekin ibu. Apa? Yang menjelek-jelekan ibu banyak. Dibaca itu. Ya di komentar itu banyak mas. Saya tega sama anak istri, katanya saya sudah meninggalkan itu 6 bulan apa 6 tahun gitu loh mas. Saya juga kurang jelas. Sebenarnya kan saya meninggalkan masih 10 hari. Masih 10 hari. Belum lama. Kata Mas Ega saya juga punya anak yang sudah meninggal gitu. Sebenarnya kan masih dalam kandungan umur 2,5 bulan. Itu kan kalau Mas Hari nggak tahu kan nggak mungkin lah mas. Mungkin aja sudah direncanakan gitu. Soalnya juga saya juga sengsara mas. Yang sering ditinggal pergi suami itu saya sebenarnya. Saya sampai anak saya berhenti sekolah, anak saya kerja buat beri makan adiknya. Saya ditinggal suami selama 2 minggu juga gak bisa makan mas. Dikasih tetangga ya pernah masak beras 1/4 dimakan sama anak 4 juga pernah mas. Tapi saya nggak minta belas kasihan dari siapapun mas. Saya berusaha kerja sama anak saya yang pertama. Anak saya sampai berhenti sekolah. Adik tinggal pergi bapaknya selama 2 minggu. Gak bisa makan saya mas, juga gak bisa. Tapi saya kan gak minta-minta. Itu. Nah selama ibu di Surabaya, kondisi anak-anak ibu gimana di rumah? Baik-baik saja sama bapaknya. Tapi kan kalau menghubungi lewat telepon gak bisa, saya gak punya apa-apa handphone gitu. Oke, baik ya. Jadi ternyata ceritanya tidak sesimpel yang Anda baca di berita gitu ya, tidak semudah apa yang tidak semuanya itu benar yang Anda lihat gitu ya. Saya tidak mengatakan siapa benar siapa salah, tapi ternyata di balik sebuah berita ini ada berita lain, dan ternyata berita itu bisa dibuat sekarang. Apalagi dengan adanya media sosial dan sebagainya, Anda bisa membuat berita. Ya, bisa buat berita, gampang banget. Teman Anda suruh kejang-kejang foto masukin Facebook, bisa loh. Terus dapat bantuan habis dari sana, bisa. Saya nggak mengatakan bahwa semua berita bohong, but there are some that is fake. Dan itu digunakan orang-orang untuk keperluan tertentu. Saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut.
Nah itulah dia. Jadi intinya adalah kita harus lebih pintar lagi. Dan sekarang begini, kenapa tadi saya ketika tanya dengan adik-adik yang ada di sini, ini adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Dan saya rasa kalian yang kuliah semuanya ini lebih pintar lah ya, pasti lebih pintar. Tahu bagaimana membedakan mana yang baik, mana yang tidak, tahu bagaimana percaya sesuatu yang tidak benar dan apa yang benar. Karena sekarang tuh Indonesia sedang dalam krisis. Berita itu menakutkan sekali. Kalau Anda baca, berita itu nakutin sekali. Dan kadang-kadang dibuat-buat sama orang-orang. Oke? Dan banyak kan berita itu hoax. Dan siapa yang jadi korban? Yang jadi korban ya kita-kita semua. Dan orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut. Nah ini bahaya sekali. Makanya media sosial pun sebenarnya harus dikontrol oleh pemerintah, oleh kita semua supaya menjadi lebih baik lagi. Karena beberapa negara sekarang sudah mengontrol media sosialnya. Udah dikontrol sekarang. Di Singapura, di Cina itu sudah dikontrol. Karena kalau enggak kacaunya luar biasa. Oke. Jadi Bu, harapannya apa terakhir Bu? Harapan terakhir ya anak saya bisa sama saya Mas. Biar nggak diminta-mintakan lagi. Habis dari sini saya minta pisah sama suami, biar anak-anak ikut saya. Karena saya sudah dipermalukan Mas, di seluruh Indonesia saya nggak terima. Sudah nggak bisa bersatu lagi sama suami. Baik, ya mudah-mudahan yang terbaik ya Bu, apapun itu pilihannya ya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak sudah di Hitam Putih dan kita udah belajar bahwa ternyata berita tidak semuanya benar. Saya tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ada dua sisi dari semua berita. Oke, so if you only believe what you see, you know nothing. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.